Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang rule of law. Latar belakang rule of law itu sendiri yaitu kehidupan yang tidak terlepas dari norma dan hukum yang berlaku di masyarakat, baik tertulis maupun tidak. Mulai dari nilai, tata karma, norma hingga hukum perundang-undangan dalam peradilan, dan hal tersebut termuat dalam rule of law. Di negara demokrasi pemerintah yang baik adalah pemerintah yang menjamin sepenuhnya kepentingan rakyat serta hak dasar rakyat. Di samping itu, pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya perlu dibatasi agar kekuasaan itu tidak disalahgunakan, tidak sewenang-wenang, serta benar-benar untuk kepentingan rakyat. Upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang menjamin hak dasar rakyat serta kekuatan yang terbatas itu dituangkan dalam suatu aturan bernegara yang umumnya disebut konstitusi atau hukum dasar negara. Definisi rule of law. Definisi rule of law menurut Friedman dapat dilihat dari 3 sudut pandang yang berbeda. Yang pertama, pengertian formal yaitu kekuasaan umum yang terorganisasikan, misalnya negara. 2. Pengertian hakiki, yaitu lebih menekankan pada cara penegakannya karena menyangkut hukum yang baik dan buruk. Yang ketiga, pengertian universal, sangat sulit dipastikan karena ada perbedaan setiap masyarakat yang melahirkannya dan perbedaan rasa keadilan. Negara hukum merupakan terjemahan dari rule of law. Rule of law itu sendiri dapat dikatakan sebagai bentuk perumusan yuridis dari gagasan konstitusionalisme. Oleh karena itu, konstitusi dan negara hukum merupakan dua lembaga yang tidak terpisahkan. Negara Indonesia pada hakikatnya menganut prinsip rule of law, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum. Dalam negara hukum yang demikian ini harus diadakan jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi, karena prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada hakikatnya berasal dari kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau keadilan rakyat. Hukum itu boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan berdasarkan kekuasaan belaka. Karena itu perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yang dilakukan menurut Undang-Undang Dasar yang diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis. Prinsip-prinsip rule of law di Indonesia. Prinsip-prinsip rule of law secara formal. Prinsip-prinsip rule of law secara formal tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. 2. Kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang ketiga, untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Yang keempat, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Yang kelima, kemanusiaannya adil dan beradab. Yang keenam, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penjabaran prinsip-prinsip rule of law secara formal termuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama, negara Indonesia adalah negara hukum menurut pasal 1 ayat 3. Yang kedua, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegaskan hukum dan keadilan menurut pasal 24 ayat 1. Yang ketiga, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah serta menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat 1. Yang keempat, bab 10A tentang hak asasi manusia memuat pasal antara lain bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama di hadapan hukum, pasal 28D ayat 1. Yang kelima, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja menurut pasal 28D ayat 2. Prinsip-prinsip rule of law secara hakiki erat kaitannya dengan penyelenggaraan menyangkut ketentuan-ketentuan hukum dalam menyelenggarakan pemerintah, terutama dalam menegakkan hukum dan implementasi prinsip-prinsip rule of law. Berdasarkan pengalaman negara dan hasil kajian menunjukkan keberhasilan the enforcement of the rules of law bergantung pada kepribadian nasional setiap bangsa. Hal ini didukung kenyataan bahwa rule of law merupakan institusi sosial yang memiliki struktur sosiologis yang khas dan akar budayanya yang khas pula. Negara Indonesia adalah negara hukum. Sejarah ini tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan ketiga yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Dimasukkan ketentuan ini dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dasar lain yang dapat dijadikan landasan adalah bahwa Indonesia adalah negara hukum dalam arti material yang terdapat dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Pada bab 14 tentang perekonomian negara dan kesejahteraan sosial, pada pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa negara kesejahteraan masyarakat. Pada bagian penjelasan umum tentang pokok-pokok pikiran dalam pembukaan juga dinyatakan perlunya turut serta dalam kesejahteraan masyarakat. Terbentuknya rule of law. Latar belakang terbentuknya rule of law di Indonesia diawali oleh adanya gagasan untuk melakukan pembatasan kekuasaan pemerintahan negara, demokrasi konstitusional, perumusan yuridis dan demokratis konstitusional. Pada abad ke-19, rule of law muncul sebagai suatu doktrin hukum dan bersamaan dengan itu juga muncul negara konstitusi dan demokrasi. Di Indonesia, inti dari rule of law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakatnya, khususnya keadilan sosial. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat prinsip-prinsip rule of law yang pada hakikatnya menurut jaminan secara formal terhadap rasa keadilan bagi rakyat Indonesia. Dengan kata lain, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memberi jaminan adanya rule of law yang bersifat tetap dan instruktif bagi penyelenggara negara. Karena pembukaan tersebut merupakan pokok kaidah fundamental negara kesatuan Republik Indonesia. Latar belakang lahirnya rule of law diawali adanya gagasan untuk melakukan pembatasan kekuasaan pemerintahan negara, kemudian sarana yang dipilih untuk maksud tersebut yaitu demokrasi konstitusional yang diteruskan dalam perumusan yuridis dan demokrasi konstitusional adalah konsep negara hukum. Adapun unsur-unsur rule of law menurut Fedisei terdiri dari supremasi hukum dan artian tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum. Kedudukannya sama di depan hukum, baik rakyat biasa maupun pejabat. Terjamin hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokrasi menurut rule of law adanya perlindungan konstitusional antara lain pemilihan umum yang bebas, kebebasan untuk menyatakan pendapat, kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan beroposisi, berpendidikan kewarganegaraan, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Ada tidaknya rule of law pada suatu negara ditentukan oleh kenyataan apakah rakyat menikmati keadilan dalam arti perlakuan adil baik sesama warga negara maupun pemerintah. Untuk membangun kesadaran di masyarakat, maka perlu dimasukkan materi instruksional rule of law sebagai salah satu materi di dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Fungsi rule of law itu sendiri
menyangkut jaminan adanya keadilan sosial bagi masyarakat, terutama keadilan sosial. Penjabaran prinsip-prinsip rule of law secara formal termuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama pasal 1 ayat 3, yang kedua pasal 24 ayat 1, yang ketiga pasal 27 ayat 1, yang keempat pasal 28D ayat 1 dan 2. Penerapan rule of law di Indonesia. Agar pelaksanaan rule of law bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka keberhasilan the enforcement of the rule of law harus didasarkan pada corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian masing-masing setiap bangsa. Rule of law yang merupakan institusi sosial harus didasarkan pada budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa. Rule of law sebagai suatu legalisme yang memuat wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat dengan negara harus ditegakkan secara adil, juga memihak pada keadilan. Sekian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.